Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Safitri Oktaviani. Tempat tugas saya di SMA Negeri 1 Ciamis. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan suatu pemecahan masalah pembelajaran siswa di kelas 12 IPS pada materi dimensi 3. Nah, untuk materi dimensi 3 ini dipelajari di semester 5 kelas 12, baik itu di kelas 12 IPA dan 12 IPS, termasuk ke dalam matematika umum. Nah, dalam mengajarkan materi dimensi 3 ini di kelas, saya mendapatkan suatu permasalahan yang mungkin ini dirasakan juga oleh tenaga pengajar yang lainnya, khususnya yang mengajarkan dimensi 3. Ini dalam dimensi 3 ini peserta didik itu sulit atau dalam menentukan atau menghitung jarak dalam ruang, terutama mereka itu kesulitan dalam menentukan nih tegak lurusnya kemana. Misalkan tegak lurus garis ini terhadap garis terhadap bidang, ini tegak lurusnya kemana, itulah yang mereka rasakan. Ini merupakan suatu permasalahan di kelas pada materi ini yang sering saya hadapi dari tahun ke tahun di dimensi 3 ini. Nah, di sini misalkan saya ambil contoh yang paling gampang. Ini ilustrasi soalnya itu sepertinya ini soalnya itu mudah, simpel, hanya menentukan jarak titik ke suatu bidang, tapi kenyataannya itu siswa itu sulit menentukan ini. Kadang-kadang mereka itu salah menentukan tegak lurusnya kemana. Nah, di soal ini misalkan ada suatu kubus ABCDEFGH dengan rusuk 9 cm. Pertanyaannya simpel juga, tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, ini menentukan jarak suatu titik ke suatu bidang, tapi permasalahan juga anak-anak itu pengennya itu bidangnya itu bidang persegi atau segi 4. Nah, ini bidangnya bidang segitiga di dalam ruangan suatu kubus. Nah, setelah beberapa kali pertemuan ya, di sini dalam solusi dari permasalahan tadi saya temukan yang pertama itu, langkah pertama itu peserta didik harus dapat membuat gambar bangun ruang kubus dengan baik. Ada kalanya siswa itu langsung menghitung tanpa menggambar ya. Menggambar dalam dimensi 3 ini hal yang harus diutamakan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menjawab, terlebih dahulu harus gambar dulu. Penamaan kubusnya juga harus benar. Misalkan A, B, C, D-nya di mana, E, F, G, H-nya di mana harus benar. Itu alternatif solusi yang mungkin dapat diterapkan kepada peserta didik kelas 12 di materi ini. Jadi yang pertama itu tadi, buatlah kubus sebaik mungkin, penamaannya pun yang benar. Kemudian solusi yang kedua, nah, harus dapat memahami mana diagonal bidang dan mana diagonal ruang. Di awal pertemuan saya selalu menekankan kepada peserta didik bahwa harus bisa dibedakan mana diagonal bidang, mana diagonal ruang. Mereka harus menghafal diagonal ruang itu apa saja sih. Di antaranya itu garis AC, CE, kemudian BD, kemudian HB dan DF, itu adalah diagonal ruang. Nah, solusi ketiga, peserta didik itu dapat menentukan diagonal ruang mana yang menembus bidang tersebut. Nah, kita lihat di gambar ini, diagonal ruang mana yang menembus, yaitu diagonal ruang CE. Jadi CE di tegak lurus ke bidang itu ada perpotongannya di titik P. Nah, perpotongan garis dengan bidang itu, itulah jaraknya. Jadi dalam konsep soal tadi itu, jarak titik C ke bidang BDG itu diwakili oleh C ke P. Nah, dari gambar dapat terlihat dengan jelas kalau siswa mengikuti solusi tadi 1, 2, 3 dapat terlihat bahwa C ke bidang BDG itu diwakili oleh C ke P. Berapakah C ke P? C ke P itu 1/3-nya dari diagonal ruang CE. Jadi dapat menjawab. Nah, solusi terakhir, kalau langkah tadi dipahami dengan baik, dilakukan dengan baik, langkah terakhir tinggal menghitung jarak garis terhadap bidang tersebut. Jadi jaraknya itu tinggal 1/3 dari CE, di mana CE-nya itu diagonal ruang. Kalau di sini 9 cm rusuknya, berarti diagonal ruangnya 9/3. Jadi terakhir dapat ditemukan permasalahan tadi, jawabannya itu 1/3 dari 9/3, yaitu 3/3. Mungkin
Itu saja yang dapat saya sampaikan, solusi dari pemecahan masalah yang tadi saya angkat di awal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.